Shalom God's lovers, kita jumpa lagi setelah cukup lama Anda ketemu. Dan saya percaya semua kita aman dalam lindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa sempurna atas setiap kita. Ingat, kata Immanuel artinya apa? Pertama, God be with us, Tuhan tinggal dalam kita. Kedua, God dwell in us, Tuhan beserta kita. Tapi juga yang ketiga adalah God for us, Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dan hari-hari ini kita sedang merayakan mulai dari Jumat Agung yang lalu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ke depan ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga. Haleluya. Bukankah tidak berlebihan kalau disebutkan the most controversial person in the world is Christ Jesus. Pribadi yang mengundang kontroversi yang sangat besar di seluruh dunia ini. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab saudaraku, hanya dia yang berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Banyak tokoh-tokoh, orang-orang hebat yang lahir, yang hidup di planet bumi ini. Tapi tidak ada satu pun yang mati dan kemudian bangkit. Hanya Yesus Kristus mati, bangkit, naik ke sorga dan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Itulah Tuhan kita. Orang Ambon bilang, sing ada lawan, tidak ada lawannya. Dan beberapa hari ke depan saya akan sharing tentang 5 pertanyaan Yesus sesudah bangkit dan menjelang naik ke sorga. Kita tahu bahwa ada 40 hari lamanya Yesus masih tinggal di planet bumi ini. Dan berulang-ulang selama 40 hari dia menyampaikan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Tetapi kata bangkit itu sendiri, kalau kita lihat di dalam pengertian bahasa Yunaninya, salah satu kata yang seringkali dipakai adalah yaitu anistemi. Kata bangkit anistemi ada beberapa arti. Yang pertama adalah pindah posisi. Pindah posisi maksudnya apa? Bangkit ini berbicara harus diawali dengan bertobat, pindah posisi dari kuasa dosa kepada kuasa daripada Yesus Kristus. Bertobat, pindah posisi dari mana? Dikuasai kerajaan kegelapan, pindah kepada kerajaan terang. Pindah posisi dari mana? Dikuasai dari sekedar beragama Kristen,
menjadi kehidupan yang dipimpin penuh oleh kerajaan Tuhan, oleh raja di atas segala raja. Nah, ini penting sekali saya jelaskan agar supaya kita bukan sekedar jadi orang percaya tapi tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan dalam hidup setiap kita. Sebab itu mari cek lagi, karena Tuhan berkata dalam Matius 4 ayat 17, sejak waktu itu Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata bertobat bahasa Inggrisnya adalah repent. Repent, ya. Saya tinggal di apartemen lantai 30 di Bilangan Kelapa Gading, lumayan dekat sorga. Tetapi di atas saya masih ada 6 lantai yang puncaknya disebut penthouse. Jadi ketika kita berkata, Yesus berkata bertobatlah, repent artinya repent. Tuhan mau lewat bertobat hidup kita dibawa kembali kepada kedudukan yang paling tinggi. Dan kita hidup kembali dalam pusat rencana Tuhan bagi setiap kita. Sebab itu mulailah kehidupan kita alami kuasa kebangkitan sungguh-sungguh. Supaya betul-betul kita tinggalkan hidup yang lama. Pindah posisi kepada hidup yang baru. Dan kemudian kita akan mengalami kuasa kerajaan Allah. Juga kata anistemi bangkit. Artinya apa? Berani menghadapi musuh. Musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan. Kata bangkit juga adalah berbicara tentang naik dalam kedudukan rohani yang lebih tinggi. Mau bertumbuh lebih tinggi lagi. Dan arti anistemi selanjutnya adalah jangan pernah mau tinggal di dalam kesuaman. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Adapun 5 pertanyaan sesudah Yesus bangkit yang diajukan kepada muridnya, itu juga berlaku bagi kita semuanya. Dan akan saya sharingkan mulai besok dan sampai selanjutnya 5 pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama Yohanes 20 ayat 15. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Pertanyaan kedua Lukas 24 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Pertanyaan ketiga Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Pertanyaan keempat dalam Yohanes 21 ayat kelima. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Pertanyaan yang kelima Yohanes 21 ayat ke-15. Ketika bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan mulai besok kita akan lanjutkan pertama-tama. Mulai dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan kelima. Yang penting dari kita sekarang, ambil sikap penuh bertobatan. Supaya kita mengalami kuasa kebangkitan. Pindah posisi dari kuasa gelap, kuasa dosa, kepada kuasa Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, dan hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Kita berdoa, aku berkati umatmu Tuhan, bahwa kami bukan sekedar merayakan kebangkitanmu, tapi menghidupinya, mengalaminya. Anistemi, hidup pindah posisi meninggalkan dosa kami. Hidup dalam terangmu dan kerajaanmu memerintah penuh di dalam hidup setiap kami. Berkati setiap umatmu supaya setiap orang menjadi pelaksana kehendakmu yang kuat Tuhan di akhir zaman ini. Aku lepaskan berkat dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bila Anda terberkati dengan siaran ini, jangan lupa sharekan kepada saudara-saudara kita yang lainnya.